kayaknya kalau gue terus-terusan udahlah kayaknya orang agak melunjak gitu. Tapi itu kepikirannya aja, ya udah ada gue bikin klarifikasi, terus gue berusaha untuk menyelesaikan itu semua. Alhamdulillah. Seumur hidup gue di dunia entertainment gue nggak pernah melakukan hal tersebut. Tapi sebetulnya beberapa kali gue merasa ada orang-orang melakukan itu ke gue. Tapi biasanya gue tuh udahlah gitu. Nah, tapi pas kemarin kok kayaknya kalau gue terus-terusan udahlah kayaknya orang agak melunjak gitu. Tapi itu kepikirannya aja, ya udah ada gue bikin klarifikasi, terus gue berusaha untuk menyelesaikan itu semua. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Di balik itu semua tuduhan ke gue, fitnah ke istri gue, ke tim gue, tapi ya akhirnya gue selesaikan dengan sebuah video menerangkan yang sebenarnya terjadi, karena benar-benar udah kisruh banget gitu. Maksudnya saat itu tuh berita yang muncul, komentar yang ada di sosial media itu benar-benar ada yang pro sana, pro sini, kontra sana, kontra sini. Kan gue tuh nggak pernah suka yang seperti itu ya. Jadi memang harus diselesaikan secara cepat. Nah, ketika proses penyelesaian secara cepat itu memang ada responnya kurang dari pihak sananya. Jadi ya udah, gue tunggu, akhirnya klarifikasi kedua terpaksa banget gue keluarkan karena nunggu respon dari pihak sananya. Tapi alhamdulillah sih, ketika sudah ditayangkan, saat itu juga baru direspon, dan akhirnya besok paginya gue bangun tidur langsung ada ajakan ketemu. Oh ya udah, kan gue emang dari awal juga udah pengennya tabayun, pengennya ngobrol, pengennya hati ke hati, karena gue juga nggak mau gue takutnya perasaan yang gue rasakan salah gitu. Tapi alhamdulillah saat itu juga datang ke rumah gue, itu yang gue minta dari beberapa hari sebelumnya, akhirnya datang. Setelah sebelumnya juga mintanya datangnya di tengah-tengah, loh kok di tengah-tengah sih gitu. Tapi akhirnya dia datang, pas datang di OTW juga udah langsung minta, Bang boleh di enggak, kata di private nggak? Nah aku bilang saat itu ya, aku bilang udah kalau tujuannya datang sini buat private videonya, balik arah aja deh kayak gitu. Akhirnya enggak bang maaf beneran mau minta maaf, udah datang minta maaf. Terus karena yang sebetulnya gue sendiri secara pribadi sih nggak apa-apa, karena udah ya udahlah gitu, udah biasa. Tapi karena kali ini tuh menyangkut paut istri gue, menyangkut paut tim YouTube gue dan Hakim, jadi di video klarifikasi pun gue ngomong bahwa gue berdiri di sini untuk istri gue, untuk anak buah gue. Kalau gue tidak melakukan pembelaan dan juga bukan pembelaan sih, klarifikasi permasalahan ini, kasihan istri gue, kasihan keluarga gue, dan juga kasihan anak buah gue gitu di pikirannya. Jadinya ya udah, ketika dia datang gue bilang, gue sih udah maafin sebelum lu datang juga gue maafin, tapi akhirnya gue panggil tim gue, terus suruh minta maaf secara langsung. Tim gue juga, ayo kalau lu kesel ke dia ngomong. Udah saat itu juga malam gue posting, pagi sudah berdamai alhamdulillah gitu. Jadi sebetulnya tim kuasa hukum itu udah ngomong, katanya Pan ini bisa dipermasalahkan, bisa dikasusin, bisa dilaporkan ke polisi. UU ITE-nya juga ada, pencemaran nama baik, fitnah, membahayakan gitu, ada semua pasalnya. Tapi ya udah nggak usah. Jadi alhamdulillah tidak sampai ke kasus hukum dan sebagainya, bisa diselesaikan secara cepat dengan kekeluargaan gitu. Ada perjanjian nggak? Perdamaian ada perjanjian nggak? Buat dia nggak kayak gini lagi? Enggak lah. Jadi kalau perjanjian gitu, gue sih lebih ke ini ya, ke etika dan etikat baik masing-masing aja. Jadi alhamdulillah sih banyak pelajarannya diambil, tidak hanya buat gue, juga buat dia, buat kita semua, bahwa harus lebih cerdas lagi, berhati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai jempol lebih cepat daripada hati nurani dan juga otak kita gitu. Jadi terus kalau sebelum berkomentar tentang sebuah postingan, tontonlah dari awal sampai akhir, karena banyaknya cuma lihat thumbnail, lihat promo, langsung ngetik gitu. Yang disayangkan ternyata dia melakukan itu. Pas gue nanya, tuh nonton nggak sih sebetulnya? Enggak. Oke. Jadi ya udah, katanya sih emang dia protes kepada netizen, protes kepada media katanya. Tapi ternyata ya
melakukan ya sesuatu yang harusnya lebih dicerna lagi seperti itu. Jadi banyak pelajaran, terus ada juga tentang etika, attitude, saling menghargai, saling menghormati ketika bersosial media, ketika berinteraksi dengan orang. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Jadi Untuk konten sendiri ada gimana nih ke depannya? ya biasa aja, gue juga kalau berkonten kan udah bertahun-tahun juga, santai juga. Dan alhamdulillah kan gue juga berdiri di dua sisi gitu, gue ambil di TV juga, gue juga aktif di sosial media juga. Jadi ketika ada profesi yang disinggung, katanya artis yang suka drama, nah artis yang mana, mungkin ada beberapa, tapi kan dia enggak. Jadi ada penyerangan ke profesi dan lain-lain, tapi ya udahlah. Ini sebetulnya gue tuh kemarin juga kan pas pagi, hebatnya wartawan itu ya pagi kejadian, maksudnya pagi terjadi perdamaian, siang udah ada yang datang ke rumah gue. Mana aja ya, pagi, terus mana lagi ya, ada beberapa, tapi maaf sekali lagi, gue tidak bisa melayani hari itu karena gue memang bener gue harus keluar, bukan tugas bukan ya? Karena gue beneran harus ke dokter hewan saat itu. Tapi ya ini juga gue kejebak sih, gue datang ke sini ke Ruben, gue sebetulnya juga pengen ngedukung, mensupport Ruben, tapi ya karena ini gue juga menghindari wawancara seperti ini karena takutnya dibilang memanjang-manjangkan masalah, dibilang takutnya drama. Jadi case close, jadi gue juga baik-baik saja, dia juga baik-baik saja, mudah-mudahan udah selesai kok, udah selesai banget, nggak ada apa-apa lagi sekarang. Sorry, dalam konten nanti mungkin maaf akan udah lagi melakukan aneh-aneh dan tadi makan pedas yang Sebetulnya bukan, kalau ditanya gimana sih lu dalam konten tuh harusnya kalau nggak mampu gini. Kalau yang menonton gue sih pada tahu kok, gue bisa naik kuda di hutan begitu kencangnya, gue bisa naik tebing batu yang tinggi, gue pernah jatuh. Ya itu ya emang gue suka tantangan juga seperti itu, dan itu juga kenapa lu terima? Ya karena kewajiban ketika kolaborasi gitu. Tapi ya udah, intinya sih bukan konten tantangan dan membahayakan.